pembuka, teman-teman, sesuatu yang tertutup. Jadi pembuka sesuatu yang masih tertutup, yang masih terkunci, entah itu rezeki kita yang seret, ya insya Allah dibukain sama Allah. Entah itu masalah kita yang masih buntu, belum menemukan jalan keluar, insya Allah nanti akan dibukakan sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Jumpa lagi di YouTube channel aku, Siti Khalilah. Alhamdulillah, kali ini aku mau sharing lagi ke teman-teman. Setelah lama banget aku nggak bikin video, dan kali ini aku mau sharing ke teman-teman tentang satu amalan ya. Amalan ini menurut aku tuh luar biasa banget dahsyatnya. Jadi kita itu bisa langsung secepat kilat gitu loh mendapatkan keajaiban Allah ya. Dan amalan ini benar-benar menurut aku itu sangat powerful banget ketika kita mengamalkannya, teman-teman. Dan amalannya adalah sholawat ya, sholawat juga, tapi ini sholawat Fatih namanya. Mungkin banyak dari teman-teman yang udah tahu tentang sholawat Fatih, ada yang udah mengamalkan, ada yang udah istiqomah, bahkan pasti kehidupannya banyak sekali keajaiban ya kan teman-teman. Dan di sini aku mau ngajak teman-teman yang masih belum tahu ya sholawat Fatih, bagaimana bacaannya, terus seperti apa keutamaannya. Di sini aku mau sharing ke teman-teman. Dan ini berdasarkan pengalaman pribadi aku ya mengamalkan sholawat Fatih. Jadi sebelumnya sholawat Fatih itu bacanya seperti ini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ukhliqa wal qatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Nah, jadi sholawat Fatih ini keutamaannya adalah sholawat pembuka, teman-teman, sesuatu yang tertutup. Jadi pembuka sesuatu yang masih tertutup, yang masih terkunci, entah itu rezeki kita yang seret, ya insya Allah dibukain sama Allah. Entah itu masalah kita yang masih buntu, belum menemukan jalan keluar, insya Allah nanti akan dibukakan sama Allah melalui fadilah sholawat Fatih ini, teman-teman. Nah, dibacanya kapan? Dibacanya terserah ya. Jadi nggak ada anjuran buat baca sholawat itu setelah sholat fardu atau dalam keadaan yang suci atau habis sholat tahajud, itu nggak ada ya teman-teman anjurannya. Jadi boleh dibaca setelah sholat fardu atau sambil aktivitas pun juga boleh. Tetapi kalau aku biasanya ya setelah sholat fardu, kemudian kalau misalnya belum sampai hitungan yang sudah aku targetkan sendiri, aku biasanya bacanya juga sambil aktivitas. Jadi dibacanya terserah mau berapa jumlahnya ya, mau 11 kali minimal atau 100 kali. Yang paling bagus itu minimal 100 kali sekali duduk setelah selesai sholat, teman-teman. Nah, itu insya Allah cepet banget di mempercepat terkabulnya doa, terkabulnya hajat kita gitu loh, teman-teman. Karena aku mau sharing pengalaman ya, ada satu teman aku yang udah lama banget punya hajat, kepengen banget dapat rezeki gitu ya, dapat rezeki berupa uang tunai senilai 25 juta rupiah katanya. Terus beliau ini baca sholawat munjiat sama sholawat Jibril setiap hari gitu. Dan kemudian ada satu nasihat untuk cobalah baca sholawat Al-Fatih katanya gitu. Kemudian beliaunya juga baca sholawat Al-Fatih ya. Dia targetkan 500 setiap hari itu sambil aktivitas loh, teman-teman. Dan gak ada satu bulan, Masya Allah, Allah kasih rezeki berupa uang tunai itu senilai 25 juta rupiah sesuai dengan hajatnya, sesuai dengan yang sudah dia doakan selama ini. Nah, Masya Allah banget kan teman-teman. Jadi secepat kilat itu bisa membuka kebaikan, bisa membuka pintu langit ya, bisa membuka rezekinya Allah, membuka rahmatnya Allah, membuka ridhonya Allah ya. Jadi kita itu kayak seolah-olah tuh kayak benar-benar secepat kilat gitu loh mendapatkan keajaiban dari Allah ya. Bukan berarti sholawat munjiat sama Jibril itu nggak cepat ngabulin hajat ya. Semuanya cepat, semuanya bagus ya teman-teman sholawat itu. Tetapi ada beberapa keistimewaannya, beberapa keutamaannya kalau sholawat itu ya. Jadi nggak ada salahnya kita coba banyak sholawat atau kita cobain sholawat ini. Yang penting kita nyaman, yang penting kita merasa cocok dengan sholawat yang kita amalkan, teman-teman ya. Dan pengalaman aku sendiri ketika aku benar-benar di suatu hari butuh
rezeki ya, butuh uang untuk bayar wifi, untuk bayar ini itu kebutuhan hari ini. Ya Allah, tolongin ya Allah, hamba butuh buat bayar wifi hari ini, buat kebutuhan ini itu. Aku jelasin nih sama Allah, dan aku baca. Waktu itu dalam sehari aku mulai pagi aku zikirnya istighfar 100 kali, subhanallah bihamdihi 100 kali. Aku baca hasbunallah wa ni'mal wakil 100 kali, salawat ibrahimiyah 100 kali, dan salawat munjiat aku dapat 600 kali. Itu sambil aktivitas ya teman-teman. Selesai sholat subuh ya aku zikirnya mulai. Kemudian aku langsung baca sholawat fatih, belum sampai 100. Masya Allah, Allah berikan keajaiban. Segala urusan aku di hari itu ya, aku bisa bayar wifi, aku bisa beli ini itu buat kebutuhan, buat bayar itu, pokoknya segala urusan hari itu selesai gitu loh, Masya Allah teman-teman. Jadi aku mau sharingkan sesuai dengan pengalaman aku ini. Mudah-mudahan sholawat yang aku amalkan juga ya, sholawat fatih ini bisa teman-teman tiru, bisa teman-teman hafalkan dan diamalkan ya. Mudah-mudahan bisa membuka masalah kalian yang belum nemu jalan keluar, dibukain sama Allah, membuka rezeki kalian ya, dimudahin sama Allah ya. Kan kita nggak tahu ya amalan kita yang mana yang akan menembus langit, amalan kita yang mana yang akan mendatangkan rezekinya Allah, mendatangkan keajaibannya Allah, kan kita nggak tahu. Jadi kita terus berikhtiar, kita terus latih diri kita untuk selalu istiqomah ya. Kita juga berdoa memohon sama Allah dimudahin untuk istiqomah beramal solih, sehingga kita bisa mencapai hajat kita, bisa mencapai impian kita, apa yang kita mau, apa yang kita impikan ya teman-teman ya. Jadi banyak banget testimoni yang sudah dialami sama teman-teman aku di grup ya, di grup WhatsApp itu. Beliau itu pernah minjamkan uangnya ke temennya gitu kan, dan udah lama banget, bertahun-tahun belum dikembalikan gitu. Dan selama ini beliaunya itu mengamalkan sholawat munjiat sama sholawat Jibril gitu kan. Kemudian dia mencoba untuk mengamalkan sholawat fatih gitu ya. Jadi nggak ada waktu, nggak butuh waktu lama gitu loh teman-teman, langsung diberikan kemudahan sama Allah untuk temannya ini, tiba-tiba bisa langsung bayar amanahnya ke temenku ini ya. Jadi Masya Allah banget ketika kita yakin ya. Yang pertama adalah, nomor satu adalah yakin ya, dan benar-benar kita itu hanya mengharapkan pertolongan Allah, kita hanya pasrah sama Allah ya. Dan melalui amalan ini ya Allah, melalui sholawat fatih ini ya Allah, bukakan jalanku yang masih tertutup, masalahku yang masih terkunci ini tolong dibukakan ya Allah gitu. Jadi benar-benar apa ya, dimudahin gitu loh sama Allah. Jadi coba teman-teman hafalkan sholawat fatih itu dan diamalkan. Gak usah banyak-banyak dulu, mungkin sehari habis sholawat fatih 11 kali. Selain untuk menghapus dosa ya, mendatangkan rahmatnya Allah, membuka pintu rezeki, memberikan perlindungan untuk kita, salah satunya keutamanya adalah yaitu membuka sesuatu yang masih terkunci teman-teman. Apapun itu masalahnya, rezeki, masalah kita, masalah amanah ya, kita masih susah banget nih buat bayar hutang, buat belum dapat rezeki, artinya kita harus ekstra nih kerja keras jalur langit ya. Jadi ditingkatin, coba sholawat fatihnya supaya dibukakan jalan rezeki sehingga kita bisa melunasi amanah ya. Sholawat fatih juga bisa dibacakan atau diamalkan untuk anak-anak ya, supaya bisa mudah dalam berpikir ya, anak lebih cerdas, lebih solih ya, lebih nurut insya Allah. Nah jadi itu adalah banyak banget keutamaan dari sholawat fatih ya. Buat teman-teman kalau mau mengamalkan silahkan ya. Misalnya setiap harinya sholawat yang dibaca adalah sholawat Jibril misalnya, karena mudah dan singkat ya, bisa ditambahkan dengan sholawat fatih ini. Jadi menurut aku benar-benar kayak secepat kilat teman-teman. Selain munjiat ya, munjiat kemudian dipadu dengan sholawat fatih itu Masya Allah luar biasa banget. Dan kayak Allah itu nggak nanti-nanti gitu loh, maksudnya sekarang udah langsung dikasih keajaiban gitu. Masya Allah tabarakallah. Aku harap juga teman-teman mengalami seperti itu ya, di saat dalam kondisi yang benar-benar membutuhkan pertolongan Allah, Allah segera datang, Allah segera nolongin melalui amalan yang kita baca ya. Allah mudahin jalan kita, Allah mudahin hajat kita, Allah mudahin rezeki kita ya. Jadi
kita itu bisa lebih lebih keras lagi, lebih kenceng lagi ikhtiarnya ya, supaya Allah itu segera nolongin nih. Jadi kuncinya memang kita itu harus berlari mengejar Allah supaya Allah itu segera nolongin juga gitu loh teman-teman. Oke, sekian dulu video dari aku. Terima kasih yang sudah nonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus bersolawat, berzikir ya, supaya hati kita tenang. Kalau hati kita tenang, insya Allah kebaikan, rahmatnya Allah, rezekinya Allah itu akan perlahan mendekat ke kita, akan perlahan sampai kepada kita ya teman-teman. Semangat terus, jangan putus doanya, jangan putus amalannya ya. Semoga kita termasuk orang-orang yang diistiqomahin sama Allah, dimudahin untuk terus berzikir, untuk terus beramal soleh. Amin ya robbal alamin. Saya akhiri, sampai jumpa di video selanjutnya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.